Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Wiranda dengan NIM 2003061124. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan video tentang biosintesis telur untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Langsung saja ke videonya. Baik, pertama saya akan menjelaskan proses biosintesis telur. Pada proses biosintesis telur ini memakan waktu tidak kurang sebanyak 23 jam yang dimulai dari pelepasan ovarium menuju ke input di bulum, dan pada proses ini memakan waktu sebanyak 15-30 menit. Kemudian dilanjutkan ke maknum. Di sini terjadi pembentukan putih telur yang menyelimuti kuning telur dengan dilapisi 4 lapisan berbeda. Proses ini memerlukan waktu 2-3 jam. Proses selanjutnya ke itmus. Untuk dibentuknya membran yang melapisi telur akan dibentuk dan memerlukan waktu 11 jam. Setelah itu membran terbentuk dan dilanjutkan ke kerabang telur. Kerabang telur dibentuk di uterus. Disinilah yang paling lama, memakan waktu sintesis telur sebanyak 18-20 jam. Jika telur sudah terbentuk secara utuh, telur diteruskan ke vagina dan akan terjadi hiperposisi sebelum telur dikeluarkan. Berikutnya adalah sintesis yolk. Proses sintesis kuning telur atau yolk dimulai dari pituitary atau kelenjar yang terdapat di bawah otak. Pituitary ini melepas hormon gonadotropins atau hormon steroid. Lalu hormon steroid memerintah salah satu hormonnya, yaitu hormon estrogen, untuk mensintesis protein ke dalam nukleus. Setelah protein disintesis ke dalam nukleus, protein yang disintesis dibawa menuju yolk granula. Proses ini disebut sebagai proses pitologinin atau pembentukan sintesis komponen-komponen yolk. Pada proses ini terdapat 2 protein, yaitu protein lipophyllin dan protein fosfitin. Selain protein yang disintesis dibawa menuju ke yolk granula, ada juga B-lipoprotein yang dibawa ke yolk granula ini juga, dan merupakan bagian dari polikel. Di dalam polikel ini terdapat 3 bagian yang lain, yaitu TK layer bagian luar, granulosa layer, oocyte atau bagian dalam. Dan setelah proses yang terjadi, maka terbentuknya yolk telur atau kuning telur. Kemudian sintesis albumen. Pada proses sintesis albumen telur dimulai dari molekul estrogen atau larut dalam lemak. Kemudian molekul estrogen masuk ke dalam nukleus. Setelah molekul estrogen masuk ke dalam nukleus, lalu molekul ini diikat oleh reseptor estrogen. Kemudian reseptor estrogen membentuk kompleks reseptor estrogen tidak aktif. Kemudian kompleks estrogen tidak aktif dan kelenjar reseptor estrogen membentuk 5S atau kompleks reseptor estrogen aktif. Dan kemudian 5S ini masuk ke dalam nukleus, lalu 5S ini berinteraksi dengan kromosom sehingga membentuk gen mRNA. Setelah itu gen mRNA keluar menuju ribosom untuk dilaksasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah itu terjadilah proses albumen telur. Baik, berikutnya adalah sintesis kerabang. Proses sintesis kerabang telur terjadi karena adanya kalsium dan karbonat H2CO3 atau sumber utama dari kalsium bikarbonat HCO3 negatif ialah CO2 dan H2O yang berasal dari metabolit mukosa sel kelenjar kerabang. Karena adanya enzim karbonik anhidrase, senyawa CO2 dan H2O membentuk menjadi H2CO3 atau ion karbonat. Selanjutnya H2CO3 masuk ke dalam cairan di dalam kelenjar kerabang dan sudah menjadi ion bikarbonat atau HCO3 negatif dikarenakan hanya telah dilepas. Lalu kalsium dari plasma darah dan kalsium dari mukosa sel kelenjar kerabang masuk juga ke dalam cairan di dalam kelenjar kerabang. Setelah di dalam kelenjar kerabang, kalsium dan ion bikarbonat menjadi satu membentuk CaCO3 atau kalsium bikarbonat, atau proses membentuk menjadi kerabang.
Selepasnya H positif ini dari ion bikarbonat dibawa menuju ke mukosa sel kelenjar kelabang. Karena mukosa kelenjar kelabang ini ada hidrogen juga, maka kedua hidrogen ini menjadi satu dibawa menuju ke plasma darah dan membentuk 2H positif atau buffered by HCO3 negatif. Setelah itu terjadinya proses kerabang telur. Baiklah, sekian dari video saya. Bila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.